Jangan salah paham, wahai kekasihku. Aku tidak bermaksud meninggalkan dirimu untuk selamanya, tetapi sekedar ingin menyendiri saja, supaya aku dapat merenungi diriku sendiri. Karena ketika sendirian, aku merasa lebih nyaman. Tentu engkau tidak berkeberatan melihat aku dalam keadaan nyaman. Aku menduga mungkin selama ini engkau selalu menanti kedatanganku. Jangan sampai karena penantian panjang, akhirnya engkau lupa siapa yang engkau nanti. Terkadang sementara orang ada yang perlu diuji dengan sedikit pura-pura diabaikan, supaya aku dapat mengetahui sejauh mana orang itu dapat merasakan betapa indahnya perhatian yang telah kuberikan kepadanya. Tidak aneh apabila engkau sekarang merasakan sakit di hatimu, karena engkau tidak merawat dirimu sendiri. Waktumu hanya habis untuk membahagiakan orang lain, yang ternyata akhirnya mereka tanpa pamit pergi begitu saja. Lalu setelah mereka pergi semua, tak ada lagi yang tersisa kecuali rintihan kerinduan masa lalu. Dulu aku yakin engkau akan dapat membangun kedamaian di dalam hatimu jika engkau mencukupkan dengan dirimu sendiri. Banyak teman di sekitarmu memang indah, tetapi harus engkau yakini ketiadaan mereka sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan. Memang sangat menyedihkan ketika ada seorang teman yang telah menandatangani perjanjian akan selalu bersamamu, tetapi tiba-tiba kemudian segalanya berubah, sehingga terpaksa engkau harus pergi. Setelah itu hanya tinggal kenangan, seolah engkau tidak pernah hadir di dunia ini. Ternyata engkau hebat, wahai kekasihku. Di dadamu ada segumpal hati yang baik. Engkau disakiti, hatimu terluka berulang-ulang, tetapi engkau tidak pernah membenci siapapun. Kenyataannya memang seperti itu, wahai kekasihku yang cantik jelita. Dunia ini tidak seindah dalam imajinasi kita. Maka daripada itu, jangan engkau berikan berlebihan di atas kemampuanmu. Dan jangan engkau berikan kepada orang di atas kelayakan, karena kekecewaan, kesedihan, penyesalan selalu saja berlomba-lomba memasuki ruang-ruang kosong di hati kita. Pertanyaan mendasar selanjutnya, apakah dunia ini memang kejam? Ataukah karena dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak menjunjung tinggi peri kemanusiaan? Ketahuilah, wahai kekasihku, ketika seorang tidak merasa kehilangan, tidak merasa kesepian, tidak merasakan kerinduan, setelah engkau pergi, percayalah bahwa orang itu sama sekali tidak pernah mencintai dirimu. Kesendirian itu, wahai kekasihku, bukan bentuk kehidupan tanpa teman dan sahabat, melainkan cerminan adanya ruang-ruang kosong di dalam hati yang tidak berpenghuni. Selama aku tidak bersamamu, aku merasa semakin senang berbincang-bincang dengan teman-teman di sekitarku. Jangan-jangan ini karena didorong oleh kerinduanku terhadap dirimu, bukan karena kualitas percakapan. Dilik-dilik dari materi percakapan tidak terlalu menarik. Mereka selalu berlebihan dalam membicarakan orang lain, tetapi ketika menyangkut kesalahan mereka, ternyata
mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting didiskusikan. Baik teman-temanku maupun teman-temanmu adalah betul makhluk-makhluk hidup, tetapi akal budi mereka sudah lama menjadi bangkai. Oleh karena itu, wahai kekasihku, berarti engkau telah menjahati dirimu sendiri, menangisi orang lain padahal dia tidak mau memperhatikan air matamu. Untuk itu, tidurlah yang lelap, tidak usah berlebihan memikirkan orang lain. Mereka yang kau pikirkan ternyata tertidur dengan lelap. Memang aku mengerti, wahai kekasihku, engkau adalah gadis pendiam. Tetapi juga aku paham setiap hati yang pendiam selalu menyimpan lautan kesedihan yang sangat dalam. Setiap keputusan apapun yang telah engkau tentukan ketika berdasarkan pada kehormatan dirimu, percayalah engkau tidak akan menyesal di kemudian hari walau bagaimanapun akibatnya. Hanya saja untuk menghindari penyesalan di kemudian hari, hendaknya sejak sekarang engkau memilih lebih baik diam. Kecuali bila engkau meyakini bahwa dengan berbicara nanti akan merubah kondisi yang lebih baik daripada diam. Suatu hal yang terbaik untuk dirimu, wahai kekasihku, yaitu ketika engkau selalu menghindar untuk berbagi kelemahan dirimu dengan siapapun. Pertama, belum tentu orang lain mau memakluminya, dan kedua, belum tentu orang lain mau membantu dirimu. Selagi sakit di hatimu hanya engkau sendiri yang merasakan, mengapa harus engkau ceritakan kepada orang lain? Pada akhirnya mereka tidak akan merawat perasaanmu, melainkan hanya memonitor keadaanmu dari jauh. Sejak engkau bersahabat dengan diriku. Untuk itu jangan pernah membuka hatimu kepada siapapun, kecuali engkau sudah meyakini kesucian hati orang yang akan menetap di hatimu. Aku ingin hatimu damai. Tidak usah menunggu berita dari orang yang kau cintai. Andaikan ia memang mencintaimu, tentu tidak akan membiarkan dirimu menanti berkepanjangan. Ketika temanmu tidak peduli lagi terhadap dirimu, sebaiknya perkenankanlah dia dengan segala hormat untuk meninggalkan dirimu, supaya engkau dapat menyayangi hatimu yang kelelahan. Lebih baik menjauh saja. Hatimu yang baik itu mempunyai hak untuk hidup bahagia. Aku hanya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa berbagai penderitaan yang telah engkau lalui itu akan membuat engkau terpaksa harus meninjau ulang kriteria dan kategori persahabatan dalam hidupmu. Sedangkan khusus untuk diriku sendiri, aku lebih memilih berpura-pura tidak tahu apa-apa, supaya kehidupan yang sangat melelahkan ini terus tetap melangkah. Setelah lama aku merenung, wahai kekasihku, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang paling berharga milik dirimu yang engkau berikan kepada kekasihmu yang dulu adalah merupakan kecelakaan tunggal yang harus dimaklumi, sehingga aku harus dapat menerima apa adanya. Karena bagiku yang penting adalah kesucian hatimu. Aku tetap mencintaimu, sekalipun aku belum tahu seperti apa kedudukan diriku di dalam hatimu. Keputusan terakhir ada di tanganmu. Bila engkau telah siap, aku akan datang segera melamarmu
Lalu jangan ada keraguan sedikit pun. Percayalah, Tuhan Maha Pengampun. Terima kasih.